Church. Shalom. How are you today? Great. Yes, I hope you are great. Amen. Yes. Now we want to praise and worship God. Let's pray together. We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Heavenly Father. We thank you for everything that you do in our life. Thank you for everything, Jesus. And now we want to worship you. We want to lift our hands. We want to give our souls to Jesus. Because you
Salam saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, kita ketemu lagi dalam acara renungan pagi. Tentu doa dan harapan saya, saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan pada pagi hari ini, saya mengangkat tema ataupun topik dengan judul Kasih Kristus yang mengikat kita dalam persaudaraan. Bagaimana dicatat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Saudara, sejak kejatuhan manusia telah terpisah dengan Allah, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang tadinya dapat berkomunikasi secara bebas dengan Allah, bagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29, pasal 2 ayatnya yang ke-16, manusia telah tersolir, terpisah dengan Allah. Bagaimana juga dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dosa Adam dan Hawa telah merusak seluruh ciptaan baik Allah. Hingga ciptaan menjadi rusak dan terkontaminasi oleh dosa. Bagaimana dijelaskan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Tetapi Allah yang berdaulat tidak membiarkan ciptaannya terus menerus dalam kerusakan tanpa pemulihan. Itulah sebabnya kemudian Allah memilih Abraham serta keturunannya untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nanti saudara bisa buka dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Amin. Saudara, hal ini Allah kerjakan untuk mewujudkan janji dari perjanjian penebusan yang kita sebut dalam istilah asingnya yaitu Covenant of Redemption, yaitu perjanjian penebusan. Amin. Melalui keturunan perempuan. Bagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Penggenapan dari janji tersebut Allah mewujudkan melalui keturunan Raja Daud. Bagaimana dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 1. Kitab Injil menunjukkan secara jelas mengenai penggenapan janji tersebut melalui kelahiran seorang anak yang akan menjadi bukti dari pernyataan Allah, Immanuel. Bagaimana dijelaskan dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23, Yesaya pasal 7 ayat 14. Dia akan dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Yesus inilah yang disebut Kristus. Yesus lahir sebagai bukti dari pribadi Allah yang adalah kasih. Bagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Luar biasa. Saudara, kelahiran Yesus Kristus menjadi seremonial yang terus-menerus diperingati oleh orang Kristen dan menjadi identitas dari iman Kristiani. Kasih Kristus yang mengikat persaudaraan. Bagaimana ayat pembuka tadi dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Yang menjadi pertanyaan tentunya,
mengapa kasih Kristus sanggup mengikat persaudaraan. Saudara, dari renungan saya dan kajian saya dalam Alkitab, paling tidak ada 3 hal yang patut kita pahami dan renungkan dari alasan mengapa kasih Kristus sanggup mengikat persaudaraan. Yang pertama, kasih Kristus memberi teladan. Kelahiran Yesus Kristus ialah bukti dari kasih Allah akan manusia. Allah yang adalah pribadi yang maha tahu akan segala sesuatu. Mengetahui bahwa manusia tidak mungkin mencapai Allah. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang berinisiatif untuk mendatangi manusia melalui kelahirannya sebagai manusia. Bagaimana dijelaskan dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Hal ini dikonfirmasi dari pasal yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bagaimana dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Secara hurufiah, frasa ini dapat diartikan bahwa Allah begitu mengasihi manusia, sehingga ia bahkan merelakan anaknya yang tunggal itu yang dikasihinya. Di dalam Yesus Kristus, Allah telah memberi teladan tentang kasih itu. Di mana kasih itu? Bagaimana dicatat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7 di sana dikatakan. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan sebagainya. Kasih juga rela berkorban. Dan itulah yang Allah tunjukkan kepada dalam Yesus Kristus, di mana ia mengorbankan hidupnya, supaya kita yang percaya menjadi hidup oleh hidupnya. Kasih inilah yang kiranya diteladani oleh orang-orang percaya. Bahkan di masa sulit saat ini, akibat pandemi COVID-19, kiranya teladan cinta kasih Kristus yang telah lahir itu menghidupi kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, melalui kasih Kristus yang telah memilih itu, memampukan untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Bagaimana dicatat dalam Nats 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Yang mengatakan bahwa orang-orang pendatang atau penerima telah menyucikan diri mereka melalui ketaatan kepada kebenaran. Dalam hal ini, Petrus menunjukkan di ayat sebelumnya bahwa ketaatan tersebut merupakan buah dari pekerjaan Roh Kudus. Pasal 1 ayat 2. Hal ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang pendatang itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus. Apa artinya? Saudara, artinya ketaatan mereka ialah ketaatan yang dikaruniakan Allah melalui pengudusan oleh Roh. Oleh sebab itu, ketika mereka dikuduskan oleh Roh, mereka mampu untuk taat kepada Kristus. Sehingga melalui ketaatan tersebut mereka mampu untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Bagaimana dicatat dalam ayat ke-22. Artinya kasih Allah yang telah memilih mereka lah yang membuat mereka mampu untuk mengamalkan kasih itu. Tanpa kasih Kristus mereka tidak akan mampu mengamalkan kasih persaudaraan. Saudara, rasa tersebut di atas tidak hanya berlaku atas orang-orang pendatang, tetapi untuk orang-orang percaya atau gereja masa kini. Sebab gereja adalah orang-orang yang dipilih dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, orang percaya perlu untuk menyadari kasih yang Allah telah anugerahkan dalam Kristus Yesus. Sehingga cinta kasih itu akan memampukan orang percaya untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Lalu yang ketiga, sebagaimana Kristus telah mengasihi, demikianlah orang-orang pilihan saling mengasihi. Kegerakan kasih itu bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Sehingga kasih itu tidak akan dilakukan dengan pura-pura.
Fondasi dari pengamalan kasih persaudaraan ialah Allah sendiri. Kasih Allah sendiri. Kasih Allah yang dimasukkan di sini ialah agape, yakni kasih yang tidak menuntut balas. Yesus yang lahir adalah realitas kasih Allah yang agape itu. Sebab Yesus lahir bukan oleh permintaan manusia, tetapi murni dari kasih Allah. Oleh sebab itu, kasih itu tidak akan mungkin dapat terbalaskan oleh tindakan manusia. Dengan demikian, ketika orang-orang pilihan mengasihi, maka kasih itu diamalkan bukan dengan tujuan untuk beroleh berkat dari Allah, tetapi sebagai ucapan syukur terhadap kasih Allah yang begitu besar itu. Jadi, kasih persaudaraan ditunjukkan tidak untuk dibalaskan, tetapi dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Dengan kata lain, kasih Kristuslah yang menjadi motor atau penggerak dari kasih persaudaraan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian ayat firman Tuhan yang dicatat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Saudara, dalam aplikasinya, sebagai respon kita terhadap cinta kasih Kristus yang telah lahir untuk kita, hendaklah kita mengamalkan hal-hal berikut dalam menghidupi kelahiran juru selamat kita atau Natal. Pertama, kasihilah saudara dan saudari kita, sekalipun di masa sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini, atau berkecamuknya perang, saudara, yang mengakibatkan supply chain itu terputus, dan tentu ini membuat bangsa-bangsa menjadi mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tetaplah mengasihi saudara-saudara kita, sekalipun kasih yang kita berikan tidak diindahkan. Dan yang ketiga, kasihilah saudara dan saudari kita dengan kasih yang tulus ikhlas, seperti Kristus yang telah mengasihi kita melalui kelahirannya untuk menebus dosa-dosa kita, sebagaimana dijelaskan dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Akhirnya, marilah kita mengasihi sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih tidak hanya diwujudkan dalam bentuk mata, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk rohani. Jika saudara tidak memiliki uang atau barang untuk mengasihi, maka bagikan kasih Allah yang telah saudara terima melalui pemberitaan Injil kasih karunia itu. Amalkan kasih itu melalui kesediaan untuk mendorong, memotivasi, menyadarkan, dan mengingatkan saudara dan saudari kita akan kasih Allah yang telah lahir untuk kita. Amin, saudara. Luar biasa. Saya berdoa, firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini akan memberkati saudara, menguatkan saudara. Belum kita mengakhiri, mari kita satukan hati kita, kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini akan meneguhkan, menguatkan iman kami ya Tuhan Yesus. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang boleh mendengarkan siaran pada pagi hari ini, diberkati oleh kasih Kristus. Kami serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Allah, dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin kami, tim gembala ya Allah, khususnya GBI Apiah. Biarlah Tuhan yang memberkati, mengurapi, menambahkan hikmat bagi para pemimpin kami ya. Sehingga mereka Engkau pakai lebih luar biasa lagi untuk menggembalakan setiap umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Bagi kota kami. Lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kota kami, bangsa kami, negeri kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami, kota kami, bahkan pemimpin gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Mari saudara kekasih, arahkanlah hati saudara ke surga. Terimalah berkat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita hari ini, Maranatha, sampai datangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pendeta Dr. Randi mengucapkan God bless you all. Shalom.